Cik, cik, cik. Oke. Hai, aku di sini mau ngobrolin tentang tema overthinking, yang mana akhir-akhir ini gara-gara ini aku nggak bisa tidur seharian. Selalu terbawa oleh pemikiran-pemikiran yang sebenarnya tuh belum tentu terjadi, tapi itu mengganggu pikirku. Overthinking itu sering menyerang di jam-jam malam, di jam-jam waktu kita untuk istirahat, di jam yang seharusnya kita tuh tidur jam segitu, bukan mikir yang membuat kita pusing, bahkan membuat mental kita itu jadi lemah. Saking kenapanya bisa kayak gitu, itu tuh yang membuat rasa kegelisahan tuh selalu muncul. Tidur ke kanan salah, ke kiri salah, semua hal dilakukan juga nggak mempan, untuk tidur tuh nggak bisa gitu. Mungkin kalian pernah ngerasa kayak gini juga, terlalu memikirkan hal-hal yang belum terjadi, seakan-akan itu terjadi sama kalian dan itu hal-hal buruk gitu. Gimana nanti ya kalau seperti ini, gimana nanti ya kalau seperti itu. Atau mungkin overthinking itu terjadi gara-gara kita nggak banyak beraktivitas kali ya. Iya, misalnya gini kan, kalau misalnya kita beraktivitas penuh seharian, otomatis kan tubuh kita itu capek gitu. Jadi pas malam tiba itu dengan ketenangannya, ya kita udah gampang aja buat tidur gitu. Nggak perlu memikirkan, nggak sempat untuk memikirkan hal-hal yang tak sepatutnya untuk difikirkan, karena tubuhnya udah capek duluan kan waktu siang. Nah itu. Dan kenapa overthinking itu bisa terjadi sama aku, karena di siang hari aku nggak terlalu banyak melakukan aktivitas. Iya, nggak ada gitu. Tapi yang herannya kalau siang itu kan nggak banyak melakukan aktivitas. Siang itu nggak muncul gitu, rasa-rasa overthinking itu nggak muncul di siang hari. Padahal ya kita juga diam diri atau sekedar main handphone gitu, itu juga nggak muncul kan. Pas malam muncul lagi gitu. Yang lebih sering itu ketakutan dalam diri ketika udah menyadari hidup kok gini-gini aja ya gitu. Nggak ada yang bisa aku perbuat, nggak ada yang bisa aku lakukan. Waktu terus berjalan juga, bukan menunggu gitu. Itu yang membuat rasa cemas tuh berlebihan. Tambah lagi kadang kalau ingat umur gitu, umurnya udah segini gitu, hal yang udah bisa diraih juga nggak ada. Cuman lama-lama itu kan pemikiran yang random awalnya gitu. Ini karena dipikirkan terus tiap malam, terus membuat kita nggak bisa tidur. Kita kayak bisa menarik sebuah garis. Ini kayak lama-lama bener juga ya gitu. Maksudnya
real gitu, secara nyata kayak, oh iya juga ya, aku belum bisa ini, aku belum bisa itu, kayak oh ini bener gini nih gitu. Nggak apa ya, nggak cuman pemikiran overthink belaka gitu, tapi kenyataannya memang bener, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak ada hal yang bisa dibanggakan gitu. Emang seharian tuh nggak bisa tidur kan, rasa gelisah selalu muncul loh, gara-gara si overthinking. Sampai-sampai hal-hal yang apa ya, yang nggak pernah dialamin terfikir, sampai hal-hal yang sudah dialamin dan berlalu terfikir. Ini contohnya gini tuh, aku pernah berada di suatu posisi tuh, di posisi overthinking. Aku naik gunung itu udah lama gitu harinya, naik gunung itu udah lama, terus overthinkingnya itu ya selang waktu yang lama lah. Nah tiba-tiba si overthinking ini muncul lagi gini, kayak mana ya aku kalau misalnya sewaktu-waktu itu jatuh ke kawah itu gitu. Soalnya pada saat itu aku berada di dekat situ gitu. Ya kayak melihat kawah itu. Jadi pada kejadian malam itu kayak terreview keadaanku pas ada di puncak gunung itu ngeliatin kawah. Nah dan di situ pemikiranku mengarah sewaktu-waktu aku ini terjatuh gimana ya gitu. Pasti aku bakalan mati nih gitu. Soalnya kawahnya terlalu curam banget sampai nggak kelihatan gitu kan, ketutupan sama asap belerang gitu. Sampai mikir-mikir kayak gitu. Padahal aku naik gunung itu kejadiannya udah lama gitu. Terus di situ deg-degan. Di malam itu aku deg-degan kayak, wah naik gunung itu sebenarnya semenakutkan itu ya gitu. Padahal kejadiannya udah lama kan. Naik gunung itu semenakutkan itu ya gitu aku pikir. Kayak deg-degan gitu, ngelihat tas carrier kayak, wih ini ngeri banget nih, enggak lah naik gunung lagi lah, enggak lah. Itu aja gitu, di suatu malam tuh terpikir deg-degan, seharian tuh deg-degan mikirnya itu aja gitu. Ya tapi seiring berjalannya waktu lama-lama juga hilang gitu. Nah itu tentang gunung. Cuman yang lebih sering itu tentang hidup sih. Kadang aku mikir gini kan, di generasiku sekarang banyak orang terlalu memvokalkan tentang overthinking, ya mungkin termasuk aku, memvokalkan tentang mental health, self healing dan segala macam penyembuhan hati lah gitu. Kalau misalnya dibandingkan sama zaman orang tua kita, kayaknya generasiku sekarang ini, ya akulah, kayaknya aku sekarang ini terlalu cupu, terlalu loyo gitu untuk menghadapi hidup. Padahal kalau misalnya orang tua kita itu cerita tentang masa mudanya gitu, tentang masa-masa mereka di usia kita saat ini, itu jauh lebih keras gitu kehidupannya. Kayak hidup mereka itu tidak terlepas dari kerja keras gitu. Tapi mereka itu nggak pernah cerita tentang kesehatan jiwanya gitu. Justru mereka cerita tentang perjuangan mereka ketika masa-masa susah. Kayak, wah dulu ada orang tua cerita gitu kan, dulu aku nyari kayu di kampung seberang itu ngelewatin sungai, kayunya itu dibopong besar 3 orang gitu. Kayak gitu intinya, selalu yang diceritakan itu tentang kerja keras, nggak tentang mental health yang kayak terjadi di generasi ini gitu. Tuh kadang aku mikir kayak kita itu kayak terlalu cupu gitu. Gimana ke depannya ya gitu kan. Apa kita masih bisa nyantai untuk menjalani hidup ke depannya? Apa kita masih bisa sesantai orang tua kita
pada saat mereka tua gitu. Dan pada saat kita tua, apakah bisa sesantai itu gitu. Ya walaupun suasana hati seseorang itu kan kita nggak tahu. Apakah dia amburadul hatinya atau tidak gitu. Tapi yang jelas, aku mikirnya kayak sekarang ini aja kita udah amburadul, memikirkan hal-hal yang nggak penting terus menjadi over dan menjadi masalah. Apalagi ke depannya gitu. Melihat sesuatu yang belum terjadi, kayak udah tergambar aja gitu kan. Di malam hari itu udah kayak tergambar aja gitu. Kalau aku gini gimana ya, kalau aku nggak berhasil gimana ya, aku udah wisuda tapi belum ada yang bisa aku raih gitu, ini bayarnya gimana gitu, membayar jasa orang tua ini gimana ya gitu. Kadang hal-hal itu tuh terjadi gitu. Kirain aku aja yang gitu cuy, rupanya aku adalah temen aku cerita gitu kan, ya secara spontan gitu. Dia langsung nanya, kau pernah gak sih mengalami overthinking, kata dia gitu kan. Loh, aku kaget kan. Ya pernah sih ya gitu. Bahkan hampir setiap malam aku bilang gitu. Kadang aku nggak bisa tidur seharian gara-gara itu. Masa iya gitu? Iya. Iya aku bilang gitu. Itu dia cerita juga. Usahaku juga sih gitu. Aku overthinking. Aku sampai nggak pede buat bersosialisasi sama orang gitu. Ya intinya aku nolep lah gitu jadinya. Sendirian di kamar. Saking takutnya aku berbaur gitu. Saking nggak pedenya kata dia gitu kan. Nah itu yang membuat aku kadang setiap malam tuh merasa cemas kata dia gitu. Padahal kalau dipikir orang-orang itu ya nggak berbuat buruk juga ke aku kata dia gitu kan. Ya hal apa coba yang akan ditimbulkan sama aku ketika aku bersosialisasi, kan nggak ada. Ya wajar seperti pada umumnya. Dia menyadarin itu gitu. Tapi dia bilang, tapi kalau setiap malam tuh aku kayak ngerasa ketakutan yang berlebihan gitu. Aku udah coba mengalihkan katanya. Tapi pemikiran-pemikiran itu tuh selalu muncul gitu. Gak tahu lagi kan mau gimana katanya. Jadi ya udah kadang bingung juga kan solusinya mau kayak mana, kayak ya udah pasrah aja lah, mau gimana atau nanti capek tidur sendiri gitu. Alhasil dia sama kayak aku, nggak bisa tidur juga seharian gitu, 24 jam tuh nggak tidur. Ya mungkin besoknya baru tidur gitu. Itu sih sama lah kayak aku sekarang ini juga nggak bisa tidur gara-gara overthinking kali ya. Ya gitu sih. Kadang kalau melihat foto kenangan-kenangan di masa lalu sama kawan-kawan tuh kayak mikir, enak banget ya mereka sekarang udah ada yang kerja gitu. Soalnya kan beberapa instastory teman-teman tuh menunjukkan bahwasanya dia itu sudah kerja, menunjukkan kebahagiaan. Ya walaupun sosial media itu sebagai latar sih sebenarnya, bukan dapur. Orang-orang terlalu menunjukkan keindahan. Tapi ya jadilah, paling tidak ada bahan buat ditunjukkan, buat mengekspresikan dirinya gitu. Nah itu yang membuat ya beberapa teman juga udah sukses, udah kerja gitu. Namun aku pernah di satu momen ketika teman-temanku itu udah pada siap kuliah, sementara aku baru nyusun skripsi, itu pernah juga kayak ngeliat, wih teman ini udah ujian skripsi, teman ini udah ujian apa, udah ujian mau masuk kerjaan gitu kan, teman ini udah wisuda gitu, kok aku belum ya gitu. Padahal dulu berjuangnya sama ini gitu. Pernah juga di situ tuh. Cuman
ketika aku itu waktu pas wisuda ya momennya. Cuman ketika aku ngelihat teman-temanku yang udah beberapa langkah di depan aku justru termotivasi untuk ngejar gitu kan. Semakin teman-temanku itu buat instastory tentang pengembangan dirinya, kayak udah ada yang maju ujian skripsi, udah ada yang maju wisuda, jadi aku kayak terpacu, ini aku harus coba nih gitu, aku harus melangkah juga nih. Ya alhasil sedikit demi sedikit yang awalnya aku tadi belum ujian skripsi, rupanya nggak sadar udah ujian, terus jalan lagi, udah mau wisuda aja gitu. Setelah wisuda stuck, kayak pencapaian orang lain, ya udahlah, mungkin udah jalan rezekinya kayak gitu. Ngelihat lagi, bagus lah, ya udah, ini kayaknya jalan rezekinya juga udah di situ tuh. Sementara aku yang masih bingung mau kemana, masih dibalut rasa cemas lah gitu. Ya seperti itulah keluhanku mengenai overthinking yang udah merampas waktu istirahat, udah merampas yang waktu sebenarnya kita itu untuk merilekskan diri, tapi pikiran kita itu nggak bisa diajak rileks. Malam yang tenang, namun tidak dengan pemikiran. Kadang semakin tenang suasana malam, semakin bergejolak pemikiran yang ada di kepala. Kayak ini memikirkan satu hal, belum selesai ada hal lagi, belum selesai ada hal lagi gitu. Bahkan dipejamkan mata sekalipun kayak langsung tergambar tuh secara visual, boom gitu. Kayak keburukannya tuh langsung muncul gitu, kegagalan. Nanti kalau ini nggak berhasil gimana, nanti kalau ini kayak gini gimana gitu. Itu selalu muncul gitu. Ya biasanya kalau kayak gitu tuh lebih kedengarkan musik sih sampai tidur, walaupun nggak bisa tidur. Kayak apa ya, berusaha untuk mengalihkan gitu supaya nggak buat aku stres, buat aku depresi lah. Tapi nggak sampai depresi juga sih. Iya buat aku stres gitu. Nah aku berusaha mengalihkan itu paling di musik lah gitu. Pakai handsfree, hidupin musik, volumenya digedein. Ya ya udahlah gitu. Kayak ya udah beradu aja antara overthinking sama suara musik gitu kan. Beradu. Lama-lama kadang hilang sendiri. Begitu buka mata udah siang gitu. Kirain pas hilang itu buka mata masih malam, ya udah lanjut tidur. Ini pas buka mata siang, terus kita mau tidur lagi tetap nggak bisa gitu. Walaupun pemikiran overthinking itu udah hilang gitu kan, tidur lagi juga nggak bisa. Ya udahlah gitu, buat aktivitas lagi gitu. Oke, mungkin obrolan kali ini itu aja tentang overthinking. Semoga kalian tetap betah mendengarkan channel ini. Semoga kalian tetap betah mendengarkan episode ini, episode tentang deep talk. Ya untuk kalian yang ngerasa berada di fase yang sama, barangkali kamu gak sendirian.
Aku juga ngerasa kayak gitu. Semoga dengan aku bersuara ini bisa membuat kalian ngerasa sedikit lebih tenang. Kalian gak sendirian kok, aku juga ya. Oke, sekian dan terima kasih.